Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada satu pertanyaan. Bagaimana Islam mengajarkan cara mengendalikan amarah? Pada dasarnya marah dan amarah itu merupakan satu sifat ada pada setiap jiwa, pada setiap diri. Setiap diri tidak ada yang tidak terlepas daripada kualitas amarah. Karena amarah ini merupakan suatu kekuatan, kehewanan, kebinatangan. Dan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna ada unsur kehewanan. Al-insan hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Hewan yang berlogika. Nah, makanya satu kesatuan itu. Kalau hanya didefinisikan hewannya saja, mungkin hanya marahnya, hanya menuruti hawa nafsu makannya, nafsu perutnya, itu kehewanan. Geraknya. Maka di sini ada natikun, hewan yang berpikir, hewan yang berlogika. Makanya di sini jelas kalau melihat hal ini bahwa manusia menjadi sunatullah seharusnya. Bagaimana mengendalikan amarah itu adalah dengan kekuatan logikanya, yaitu dengan akalnya. Ketika akalnya kuat, tentunya akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, nafsu amarahnya, amarah bisu. Maka ini penting. Makanya agama menjadikan akal itu hal yang primer, hal yang pokok. Kata baginda Rasul, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. Nah di sini, makanya secara personal sebagai insan, kita harus kenalin dalam diri kita. Ada sesuatu, ada unsur yang di dalam diri manusia itu saling berlawanan tentunya. Ada api, ada air. Ada panas, ada dingin. Kan gitu. Nah, kalau dilihat dari satu persatunya berlawanan. Tapi ketika dalam terkondisikan, dalam satu harmoni, dalam satu kesatuan, jadi kehidupan. Harusnya disinilah. Tidak bisa hanya unsur nafsu sendiri. Makanya manusia itu ada akalnya, ada nafsunya, ada hati. Nah di sini, makanya kalau melihat daripada berdasarkan ajaran agama kita, cara yang tepat sekali untuk mengendalikan amarah adalah menggunakan akal kita. Semakin kuat akal kita, peran akal kita justru akan semakin kuat untuk mengendalikan amarah. Prosesnya seperti apa? Karena kerja akal menimbang. Akal yang mampu menimbang, mempertimbangkan, tentunya akalnya kuat dulu. Apa yang jadikan dia kuat? Pengetahuannya. Makanya orang ketika akalnya dikuatkan dengan pengetahuannya, apalagi dicahayai dengan keimanan, nah ini akan mampu mengendalikan amarah. Dalam menghadapi atau mensikapi keadaan, tentunya tidak akan mengedepankan dorongan hawa nafsu. Misal, ada satu permasalahan hadir di hadapan kita. Ya. Kalau orang yang masih mengedepankan amarahnya, emosinya, tentunya akan lebih tumbuh adalah dorongan hawa nafsu. Pengen memukul, pengen langsung untuk menerjang, pengen langsung untuk menyakiti. Tapi bagi yang akalnya kuat, dengan pengetahuannya yang sangat kuat, sempurna, akan pertimbangkan.
sebab akibatnya, dampaknya, apa yang terjadi. Nah, itu pertimbangan akal yang kuat. Sehingga ketika nafsu ini bergegas pengen bertindak, akan dikendalikan oleh kekuatan akal tersebut. Apalagi ada disinari cahaya iman. Nah, ini akan lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena ketika akal itu kuat, akal akan selalu berlaku adil. Hakikatnya akal adalah senantiasa sudah mengenal Allah. Keadilan adalah dengan akal. Tanpa akal tidak akan ada keadilan. Makanya kenapa? Kata tadi, la dina liman aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. Inilah peran. Kenapa manusia dipercaya sebagai khalifah Allah? Allah bekali akal. Untuk bisa mempertimbangkan, untuk bisa memperhitungkan, dan untuk bisa bagaimana membangun keadilan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita tidak membunuh nafsu kita tidak membunuh amarah yang ada dalam diri kita, tapi amarah itu dan nafsu itu harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Akal kita yang kuat. Siapa yang menjadi pengendali akal kita adalah keimanan. Dari mana keimanan? Di hati, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sehingga nanti gerak fisik kita yang tidak lepas daripada ada dorongan nafsu, di situ tidak lepas dari kendali akal dan juga tidak lepas daripada sorotan cahaya iman yang ada dalam hati. Dan insya Allah yang dengan demikian inilah kehidupan akan bisa harmonis, baik secara harmonis pada individunya maupun juga bisa mampu mengharmoniskan kondisi lingkungannya. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mampu bisa mengendalikan amarah kita dengan Allah memperkuat akal kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang Allah anugerahkan, ilmu agama tentunya, yang menjadi sumber kekuatan iman dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.